especially my beloved student X level. How are you today? Hope that you are in the good healthy, stay strong, keep spirit, stay healthy, stay safe. Now we are going to start our study. We pray first. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for your kindness, thank you for your blessing. Thank you that you give and love us. Thank you for this new day we have studied. Help us to learn so that we can understand what we learn today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, hari ini kita akan masuk pembelajaran 9, Roh Kudus Sang Penuntun dari pembacaan Alkitab, Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan konsep tuntunan Roh Kudus. Kedua, mengidentifikasi karakteristik orang yang dituntun Roh Kudus. Ketiga, mengaplikasikan sikap orang yang dipimpin Roh Kudus. Anak-anak, siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca dari Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Silakan mengikutinya dari rumah ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Anak-anak, Injil Yohanes berkali-kali mengingatkan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus gagal memahami Tuhan Yesus. Ayat dalam Yohanes 14 ayat 25 sampai 26 yang kita baca itu menceritakan cara murid-murid mendapat pengertian yang benar mengenai identitas dan karya Tuhan Yesus. Nah, kita harus mengingat bahwa pada hari Pentakosta itu bermula dari murid-murid. Roh Kudus memenuhi mereka sehingga para murid-murid itu memiliki keberanian untuk bersaksi tentang Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Roh Kudus dapat meneguhkan pengikut Tuhan Yesus pada setiap zaman. Nah, kesaksian para rasul hasil dari tuntunan Roh Kudus. Karena pada hari Pentakosta, mereka begitu berkobar-kobar, berapi-api, dengan begitu bersemangat memberitakan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu semua adalah berkat pekerjaan atau karya daripada Roh Kudus. Nah, sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dua hal yang Tuhan Yesus ingatkan berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama adalah Roh Kudus atau Roh Kristus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Lalu yang kedua, Roh Kudus juga yang mengingatkan kita tentang segala yang pernah Tuhan Yesus katakan dan ajarkan. Jadi, ketika kita mengingat tentang apa yang Tuhan Yesus firmankan, itu bukan karena kehebatan kita, tetapi itu adalah karya atau pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Oke? Nah, anak-anak, di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan yang ke-31, di situ pesan-pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Memang Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama murid-murid secara jasmani atau secara fisik ya. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus tetap masih ada beserta dengan murid-murid, tetapi bukan lagi secara fisik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Namun, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa akan ada roh yang luar biasa yang menjadi lambang kehadiran Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid dan bersama dengan kita orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu tadi Roh Kudus. Oke. Nah, tetapi Roh Kudus itu tidak secara fisik kita lihat atau hadir bersama-sama dengan kita atau bersama-sama dengan murid-murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Oke.
Nah, di dalam Injil Yohanes, khususnya di dalam pasal yang ke-14 yang kita baca, ada tema-tema yang penting sering muncul, yaitu nanti anak-anak baca di rumah dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 24, di situ dijelaskan bahwa orang yang mengasihi Dia adalah orang yang taat. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang taat. Mengasihi Tuhan dengan cara apa? Mengabarkan Injil, melakukan firman-Nya. Kemudian yang kedua, walaupun Tuhan Yesus pergi naik ke surga, murid-murid tetap memiliki hubungan khusus dengan Roh Allah. Karena Roh Allah itu adalah pribadi yang tinggal permanen di dalam diri kita, orang yang percaya. Yang ketiga, murid-murid menyadari keesaan Tuhan Yesus dengan Allah Bapa setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan yang keempat, murid-murid disuruh berdamai sejahtera dan percaya. Jadi, kita orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, di dalam diri kita tinggal pribadi Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang mengingatkan kita atau menyatakan, memberikan kepada kita damai sejahtera. Oke, kemudian hari ini yang menjadi fokus kita yaitu tentang Roh Kudus yang senantiasa menyertai, tetap memiliki hubungan khusus dengan Roh Allah. Nah, anak, kita akan melihat bagaimana melalui Roh Kudus Tuhan senantiasa bekerja di dalam diri setiap orang percaya dan juga Dia senantiasa memimpin umat-Nya. Kemudian Roh Kudus itu juga menolong setiap orang percaya atau orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya sehingga memiliki karakter seperti Kristus. Dan Roh Kudus itu yang membantu kita untuk semakin hari semakin menyerupai seperti Kristus. Karena tuntunan Roh Kudus itu akan memberikan kita kuasa dan membawa kita kepada kebaikan hubungan, baik dengan diri kita, dengan Tuhan terlebih dahulu, dan juga dengan sesama kita, serta dengan ciptaan yang lain. Nah, di sini ada beberapa karakteristik orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Jadi, setiap orang Kristen itu dimampukan untuk mendengar dan mengerti serta berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, ada beberapa karakteristik orang yang dituntun Roh Kudus. Yang pertama, berkata-kata dengan baik satu dengan yang lain atau terhadap sesama. Lalu, memiliki kerinduan untuk memuji Tuhan dengan segenap hati dan bersyukur senantiasa dalam segala situasi dan dalam segala keadaan. Kemudian memiliki kerendahan hati, memiliki sikap hormat kepada sesama, memiliki kepekaan terhadap pimpinan Tuhan sehingga mau melakukan kehendak Tuhan, dan juga memiliki sikap yang terbuka dan mau menerima ajaran dan didikan Tuhan. Nah, itu semua dapat dilakukan jika Roh Kudus menolong dan memimpin kita. Kita tidak dapat memenuhi tanggung jawab dari Tuhan untuk memiliki karakter seperti Kristus jika hidup kita tidak dikontrol dan juga tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, selain itu juga melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita sebagai orang percaya dan yang memimpin kita, kita tidak hanya memiliki karakteristik seperti ini, tetapi kita dimampukan untuk menghasilkan buah roh. Dan itu sebagai karakter Kristus yang terpancar dan mengalir dari kehidupan kita. Jadi, melalui Roh Kudus itu yang senantiasa menolong kita, memampukan kita untuk memancarkan buah roh atau memancarkan karakter Kristus dari hidup kita setiap hari. Dan itu adalah proses yang terus kita jalani. Kemudian, bagaimana kita mencari atau bagaimana kita mengetahui dan mengerti Roh Kudus memimpin kita? Nah, untuk mengerti tuntunan atau pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, yang pertama,
ketika masalah muncul, yang pertama, kita harus mau dikoreksi atau memeriksa hidup kita di dalam terang firman Tuhan. Kita harus jujur menemukan bahwa kita orang yang berdosa, kita orang yang bersalah, yang perlu diterangi oleh firman Tuhan. Kemudian, kita juga harus mau mengakui dosa kita kepada Tuhan. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan senantiasa mau menyadari dirinya orang yang berdosa yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Kemudian, kita juga harus mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipenuhi, dikontrol, dan dipimpin oleh Tuhan. Dan kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Oke, anak-anak, inilah pelajaran kita hari ini. Kiranya juga anak-anak mau terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Now we are closing our lesson today. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for your kindness. Thank you for your blessing. Thank you for the lesson today. Help us remember all we have learned today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Thank you for your attention. See you next time. Bye-bye. Cheerio.